Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita akan melihat sidang vonis mantan Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin yang sudah berlangsung sejak pukul 10.30 waktu Indonesia Barat tadi. Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan penuntut umum dan tidak sependapat dengan terdakwa dan tim penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, surat dakwaan penuntut umum aku, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa terdapat barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Perbuatan terdakwa merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Terdakwa berbelit-belit selama persidangan. Keadaan-keadaan yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Kemudian terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Menimbang setelah mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang sudah pantas, layak, dan adil sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini. Mengingat pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan perundangan lainnya berkaitan dengan perkara ini. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Muhammad Aziz Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Aziz Samsudin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan pidana denda sejumlah 250 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa berupa pencabutan hak untuk dipilih dan dalam pemilihan jabatan publik selama 4 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 4. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara. Menetapkan agar barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 5 dikembalikan kepada Andri Kadarisman. Barang bukti nomor 6 sampai dengan 8 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 9 dikembalikan kepada Andri Kadarisman. Barang bukti nomor 10 sampai 12 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor urut 13 dikembalikan kepada Supranowo. Barang bukti nomor urut 14 dan 15 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 16 dan 17 dikembalikan kepada saksi Samsi Roli. Barang bukti nomor 18
sampai dengan barang bukti nomor 31 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 32 sampai dengan barang bukti nomor 34 dikembalikan kepada Arif Budi Raharjo. Barang bukti nomor 35 dikembalikan ke Andri Kadarisman. Barang bukti nomor 37 sampai dengan 38 dikembalikan kepada Taufik Rahman. Barang bukti nomor 39 sampai dengan 43 dikembalikan kepada Indra Erlangga. Barang bukti nomor 44 sampai dengan 48 dikembalikan kepada Andri Kadarisman. Barang bukti nomor 49 sampai 51 dikembalikan kepada Andrianto. Barang bukti nomor 52 sampai 54 dikembalikan kepada Supranowo. Barang bukti nomor 55 dikembalikan kepada saksi Edi Sujarwo. Barang bukti nomor 56 sampai dengan barang bukti nomor 69 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 70 dikembalikan pada Rizky Cinde Awalia. Barang bukti nomor 71 sampai dengan barang bukti nomor 94 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 95 dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama M. Syahrial. 7. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 khusus pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 oleh Muhammad Damis Sarjana Hukum Magister Hukum selaku Hakim Ketua Majelis, Fahsal Henry Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Jaini Basir Sarjana Hukum Magister Hukum Hakim ad hoc masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan didampingi para hakim anggota dibantu oleh Min Setiadi Sarjana Hukum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas 1 khusus serta dihadiri oleh penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Saudara.